Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang kembali dapat berjumpa dengan semua Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat ini Sobat berada, doa saya selalu menyertai kita semua dalam keadaan yang baik, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Tetapi seandainya ada di antara Sobat yang sedang dalam pergumulan, sedang beristirahat di rumah sakit, percayalah Tuhan setia menolong kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini dalam program Bread of Life hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan untuk kami bersuka cita. Kami bersyukur Engkau yang pelihara hidup kami tidak khawatir, Tuhan menjamin masa depan kami. Sampaikan isi hatimu pagi hari ini, karena kami percaya firman-Mu berkuasa untuk menyelesaikan setiap pergumulan, masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Suatu kali ada seorang jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, kalau memang perceraian itu tidak diizinkan Tuhan, tidak dikehendaki Tuhan, mengapa ada orang Kristen yang bercerai? Pada waktu jemaat ini bertanya demikian, saya kaget. Ya, kenapa dia bisa bertanya demikian? Tentu kita ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Tuhan juga melarang kita untuk bercerai. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu tegas sekali firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi ternyata masih banyak orang yang bingung untuk membedakan manakah kehendak Tuhan dan apa yang dimaksud dengan izin Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama untuk kita bisa membedakan apa itu kehendak Tuhan, apa itu izin Tuhan. Nah, kita akan lihat lebih dulu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kita temukan di sini ada kalimat kehendak Tuhan, bahwa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu atas kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat hati bangsa Israel, adakah mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami semua pergumulan di padang gurun untuk membentuk mereka, mempersiapkan umatnya masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa bangsa Israel melewati padang gurun itu karena kehendak Tuhan. Ya, Sobat Messenger,
Tangkap dulu, simpan dulu apa yang saya katakan ini. Nanti saya akan kasih kesimpulan konklusinya di akhir khotbah. Ya, kita bicara dulu soal kehendak Tuhan dulu, ya. Kemudian kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah bagian janji tentang kedatangan Mesias, bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias dan dia harus mengalami penderitaan sebagai korban penebus salah. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Allah menjelma jadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan semua terjadi karena memang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kemudian kita bisa membaca juga di dalam Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali muncul di sini kata kehendak Tuhan. Kita diingatkan, kita diperintahkan supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Lalu juga di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi apa yang terjadi di dunia ini semua tidak lepas dari kehendak Tuhan. Kehendak berbicara tentang kemauan Tuhan. Kehendak berbicara tentang rencana Tuhan untuk kehidupan kita semua. Sama seperti manusia punya kehendak, kita makhluk hidup punya kehendak. Ya, Tuhan pun juga punya kehendak. Orang tua punya kehendak untuk masa depan anak-anaknya. Apa yang jadi harapan untuk putra-putrinya. Semua kita pasti punya kehendak. Nah, ini berbicara tentang kehendak, kemauan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Lalu apa yang dimaksud dengan izin Tuhan? Kita lihat beberapa ayat di firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan mengizinkan. Di dalam Bilangan pasal 22 ayat 13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Muncul di sini kata bahwa Tuhan tidak mengizinkan. Apa yang terjadi waktu itu yaitu Balak bin Sipor, pemimpin Moab ingin mengupah Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Lalu mengirim utusan-utusan dengan banyak upeti dan persembahan. Tetapi pada waktu Bileam berdoa, Tuhan melarang Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah dan sudah diberkati oleh Tuhan. Maka Bileam menyampaikan kepada utusan Raja Balak bahwa Tuhan tidak mengizinkan. Muncul di sini kata Tuhan tidak mengizinkan. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata refuse, menolak. Nah, kemudian kita lihat ayat yang lain juga di dalam Ulangan 18 ayat 14. Ulangan 18 ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Muncul lagi di sini kata tidak diizinkan Tuhan atau kata izin Tuhan. Jadi orang Israel tidak boleh bergaul dengan peramal, petenung. Kita pun sebagai orang Kristen tidak diizinkan Tuhan untuk bergaul dengan arwah-arwah dunia orang mati, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Muncul di sini kata tidak diizinkan Tuhan. Nah, lalu kita lihat perjanjian baru, Ibrani 6 ayat yang ketiga. Ibrani 6 ayat 3,
Dikatakan, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkannya. Bahasa Inggrisnya permit. Ya, mengizinkan, permit. Nah, seperti kita mau pergi ke luar negeri, kita sampai di satu negara, dan kemudian kita bawa paspor kita, dan ternyata saudaraku, kita tidak diizinkan. Misalkan ya, karena satu dan lain hal, tidak diizinkan masuk ke negara itu. Ya, kita tidak bisa masuk. Kita harus pulang. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, kata izin berarti ada unsur kita melakukan tawar-menawar. Kita melakukan sebuah ada argumentasi tertentu untuk kita mau melakukan sesuatu. Kita kadang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan atau tidak untuk aku lakukan ini atau lakukan itu. Nah, Sobat Messenger, saya ingin memberi kesimpulan begini. Kalau kehendak Allah itu pasti seizin Allah. Kalau kehendak Tuhan pasti seizin Tuhan. Tetapi apa yang diizinkan Tuhan belum tentu itu kehendak Tuhan. Saya kasih contoh. Kita sebagai orang tua, tadi saya katakan kita juga punya kehendak untuk masa depan anak-anak kita. Ya, tapi dalam perjalanan waktu kadang ada anak-anak yang ngotot dengan keinginannya sendiri. Misalkan kita tahu bahwa putri kita bergaul dengan seorang pemuda yang brengsek, yang kacau hidupnya, pemalas, pemabuk, nggak takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, kita nggak pernah punya kehendak, kita nggak pernah punya rencana putri kita akan menikah dengan seorang pria seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin dia ngotot, pokoknya aku mau sama dia. Aku mau menikah sama dia. Sehingga terpaksa dalam beberapa peristiwa kejadian pernikahan ya dengan beda keyakinan, orang tua dengan berat hati terpaksa mengizinkan. Tapi kalau ditanya kehendak hati orang tua, tentunya tidak demikian. Nah, kita bisa melihat ya, kata izin di sini punya kualitas yang lebih rendah sebetulnya daripada kehendak. Ya, contoh yang lain misalkan, ada anak kita mungkin dulu punya anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun. Kalau minta sesuatu, kalau enggak diberi sama orang tua sampai nangis-nangis di lantai mall, ya, minta dibelikan es krim. Kita tahu anak kita sedang batuk, pilek, nangis-nangis. Sampai kadang kita malu, ya udahlah, beliin aja. Ya, akhirnya papa mamanya jadi ikut berantem. Udah beliin aja deh daripada rame. Lihat di sini, sang ayah atau ibu ini mengizinkan akhirnya anak itu beli es krim. Tapi sebetulnya itu tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Jadi apa yang dikehendaki pasti bisa diizinkan atau tidak diizinkan. Tapi apa yang diizinkan belum tentu juga atau seringkali malah bukan sesuai yang kehendak Tuhan. Jadi mari kita belajar di sini, kalau berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengizinkan. Amin. Pasti Tuhan akan mengizinkan. Bagaimana caranya, kapan waktunya, doa kita dikabulkan, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita masih suka tawar-menawar dengan Tuhan, ya, Tuhan ini boleh apa enggak, Tuhan izinkan atau enggak, itu sebuah doa yang salah. Yang benar kita tanya apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kembali dengan pertanyaan jemaat kami, ya, kalau memang Tuhan tidak izinkan perceraian, kenapa ada orang Kristen yang bercerai? Ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah punya kehendak. Ketika sebuah lembaga pernikahan ada seseorang yang sudah menikah untuk kemudian bercerai. Kalau sampai akhirnya mereka bercerai, itu karena ketegaran hati mereka, karena mereka tidak mau saling mengampuni, mereka tidak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jadi mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk hidup dalam kehendak Tuhan.
Ya, saya juga sering mendengar ada orang yang mengalami sesuatu musibah lalu berkata, wah ini seizin Tuhan. Tunggu dulu, kita koreksi dulu. Mungkin kita teledor, kita tidak hati-hati, kita sembrono, karena Tuhan memberikan kepada kita hak bebas, ya, kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita mau. Kita sering berkata, oh ini seizin Tuhan. Belum tentu, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Rancanganku bukan kecelakaan. Kehendak Tuhan semua kita hidup dalam damai sejahtera dan masa depan yang cerah. Itu kehendak Tuhan. Bukan kecelakaan, bukan kesialan, bukan kemalangan. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan cerita Ayub? Nah, ini menarik sekali. Kalau kita baca kisah Ayub, Ayub itu mengalami pencobaan itu memang kehendak Tuhan atau seizin Tuhan. Alkitab berkata, Ayub itu orang yang hidup benar dan saleh. Dan diceritakan bagaimana satu kali iblis bersama dengan anak-anak Allah menghadap kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, pada waktu itu Tuhan berkata, kamu lihat gak? Ini hambaku Ayub. Oh iya, iblis berkata, kamu melindungi ya pasti. Bukan karena gak ada apa-apa dia hidup takut akan Tuhan. Oke, silakan kamu jamah dia. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Wah, dalam waktu sekejap ternaknya diambil musuh, anak-anak Ayub 7 laki-laki dan 3 perempuan mati semua. Setelah itu iblis datang lagi kepada Tuhan. Tuhan tanya lagi, dari mana iblis ya? Oh, berjalan mengelilingi bumi. Kamu lihat hambaku Ayub? Oh iya, nyawa ganti nyawa. Kamu masih melindungi nyawanya. Baik, kau boleh jamah tubuhnya, tapi jangan nyawanya. Apa yang terjadi? Disentuh lagi sama iblis. Tuhan memberi kuasa kepada iblis. Ayub mengalami penyakit borok yang luar biasa, sampai dia mengambil beling untuk menggaruk, menghilangkan rasa gatal di tubuhnya. Kita lihat di sini, kehendak Tuhan tidak pernah ingin membuat Ayub menderita. Kalau sampai Ayub mengalami itu, karena memang Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Jadi beda, ya, karena Ayub tidak berdosa. Tetapi ada banyak orang yang mengalami kemalangan, sakit penyakit, karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosanya. Jadi belum tentu itu kehendak Tuhan atau seizin Tuhan, tapi karena kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi kita belajar, ya, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia pasti mengizinkan segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah hidup benar, takut akan Tuhan, dan memang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, pegang 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia, dan Allah itu setia. Dia pasti menyediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berkati semua sobat messenger, supaya kami hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan melakukan semua kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat kami mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan pasti menyediakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.